Dia larinya ini begitu lampu merah, ini ibu kejar dia, itu orang Indonesia itu kejar dia. Dan dia marahi. Kamu telah merusak apa yang telah saya ajarkan kepada anak saya bertahun-tahun, bahwa harus disiplin. Kau rusak hari ini dengan memberikan contoh yang tidak baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan di program Klinik Pendidikan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada program kali ini, Al-Ustaz Dr. Haji Syamsuri SS MA. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membincangkan salah satu tema yang nantinya akan dikupas bersama dengan Dr. Haji Syamsuri SS MA, yakni pendidikan karakter dalam Islam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan mengupas sedikit soal bagaimana itu pendidikan karakter dalam Islam. Iya. Mungkin bisa disampaikan Ustaz bagaimana itu pendidikan karakter dalam Islam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Jadi sebagai pengantar dulu, saya teringat sebuah berita, dan mungkin bisa dicek nanti di Google, bahwa sebuah negara di Eropa, Belanda, itu sudah menutup penjaranya 24. Jadi penjara ditutup 24 karena tidak ada penjahatnya, tidak ada narapidananya. Ya. Coba bandingkan dengan negara kita yang penjaranya overload. Kemudian yang kedua, saya juga teringat hasil penelitian dari Profesor Hussein Askari, seorang guru besar dari George Washington University, yang membuat penelitian negara paling Islami di dunia. Ternyata negara-negara paling Islami itu yang paling tinggi rankingnya justru negara-negara yang minoritas Muslim, seperti New Zealand, Irlandia, dan negara-negara minoritas Muslim termasuk Indonesia justru tidak masuk dalam 40 besar. Ini yang jadi pertanyaan, di mana masalahnya? Tentu masalahnya bukan cuma satu faktor ya, banyak. Cuma memang karena kita fokusnya di pendidikan, maka saya mau lihatnya dari sisi pendidikan. Bahwa ada yang selama ini terlupakan, yaitu pendidikan karakter. Selama ini kita sibuk dengan pendidikan untuk mengasah intelijensi, keahlian, sementara kita lupa dengan akhlak dan karakter bangsa ini. Saya teringat dengan tulisan almarhum Cak Nur dulu, mengatakan bahwa kita ini bangsa Indonesia termasuk bangsa yang lembek karakternya. Berbeda dengan negara-negara maju yang karakternya itu kuat, misalnya Jepang atau Korea. Yang kalau misalnya dia gagal, atau bahkan mungkin bukan dia, anak buahnya saja melakukan korupsi, itu bosnya mengundurkan diri. Kita di sini sudah melakukan korupsi, senyum-senyum lagi depan kamera, tanpa ada beban. Itu salah satu penyebabnya kenapa kita terpuruk, karena itu karakter kita yang lemah, Makanya di sini perlu kita tekankan, dan kita bersyukur bahwa ini kurikulum 2013 ada perubahan yang lebih menekankan aspek afektif daripada kognitif. Jadi saya kasih contoh, misalnya ada seorang anak, dia hafal semua dalil sholat berjamaah, dia hafal ayatnya, dia hafal hadisnya. Tapi begitu waktu sholat, tidak ke masjid. Sementara yang satu, dia tidak hafal dalil.
Mungkin dari segi IQ-nya mungkin agak rendah, tapi tiap waktu sholat dia selalu ada di masjid berjamaah. Nah, kalau kita memberi penilaian mana yang lebih tinggi nilainya? Apakah yang menghafal dalilnya atau yang pergi ke masjid langsung praktek? Yeah. Nah, kalau dulu ya penilaian kognitif ya tentu yang hafal dalil itu yang lebih tinggi nilainya. Tapi sekarang kita lebih menekankan kepada yang akhlaknya itu ya langsung praktek itu. Nah, demikian pula dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi ini mungkin memang tidak bisa instan karena pendidikan karakter itu butuh waktu lama, bahkan mungkin lebih 10 tahun baru bisa terbentuk. Beda kalau kognitif itu atau keterampilan, coba lihat itu anak-anak SMA yang pengangguran. Kasih masuk BLK 3 bulan. Insya Allah setelah keluar dari BLK langsung bisa kerja dia. Tidak susah kalau keterampilan dan pengetahuan, tidak susah diajari. Makanya di negara-negara maju, bisa kita lihat, dan orang yang bisa nanya sama orang yang pernah berkunjung ke sana, itu kalau anak-anak tidak bisa membaca sampai usia kelas 3 SD, orang tuanya tidak sedih, tidak ada masalah. Kenapa? Gampang sih kalau pengetahuan. Panggilkan guru privat, ajari 1 bulan, 2 bulan, pintar nih. Yang susah itu adalah karakter tadi. Akhlak itu yang susah, karena butuh lama pembentukannya. Makanya pernah ada orang Indonesia, kalau saya tidak salah ingat di Jerman, ini ada ibu-ibu mau menyeberang bersama anaknya, tapi masih lampu hijau. Jadi nunggu lampu merah baru menyeberang. Tiba-tiba ada orang Indonesia masih lampu hijau langsung dia lari nyebrang. Ini begitu lampu merah, ini ibu kejar dia itu orang Indonesia itu kejar dia, dan dia marahi. Kamu telah merusak apa yang telah saya ajarkan kepada anak saya bertahun-tahun, bahwa harus disiplin. Kau rusak hari ini dengan memberikan contoh yang tidak baik. Nah, ini perlu menjadi tanggung jawab kita. Jadi memang ini bukan satu faktor. Jadi kalau dalam dunia pendidikan kan 3 itu pusat pendidikan. Jadi keluarga, sekolah, lingkungan. Jadi kita harus bertanggung jawab semua. Anggota masyarakat jangan merasa lepas tangan, tidak. Kita dalam pendidikan karakter ini kan banyak ya. Kalau dalam Islam kan pendidikan akhlak ya istilahnya. Itu kan ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Misalnya yang pertama itu keteladanan. Jadi kita semua harus bisa mampu menjadi teladan. Bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Kan selama ini banyak orang jago memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Nah, ini tanggung jawab kita semua sebagai anggota masyarakat. Kita harus bisa menjadi contoh di tengah masyarakat. Yang kedua ada mau'izah hasanah, ada nasihat yang baik. Kemudian ada al-qasas, ada kisah-kisah. Kemudian ada riyadhah, latihan dan pembiasaan. Ya, latihan dan pembiasaan. Dan ini semua upaya kita untuk membentuk karakter. Dan saya kira dalam ajaran Islam, Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa saya ini diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, guru, orang tua, dan anggota masyarakat. Karena saya kira kita sepakat, dan tokoh-tokoh pemikir akhlak dalam sejarah itu, ada ungkapan itu dalam syair Arab, Ahmad Syauqi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, bahwa sesungguhnya itu sebuah bangsa bisa tegak itu karena akhlaknya. Fa in humu zahabu akhlaquhum zahabu. Jadi kalau akhlaknya hilang, sudah hancurlah bangsa itu. Jadi kehancuran sebuah bangsa itu diawali dari akhlaknya dulu yang hancur. Makanya kalau kita ingin menegakkan sebuah bangsa, akhlaknya bangun. Dan itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah. Selama 23 tahun, masyarakat yang tadinya biadab menjadi masyarakat yang beradab. Dan dalam sejarah tidak ada perubahan masyarakat yang lebih drastis daripada apa yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Harusnya kita mencontoh, karena ini kita negara mayoritas Muslim kan? Ya, kita negara mayoritas Muslim. Ya, saya kira begitu. Ini menarik karena kita melihat sekarang di era digital ini sangat penting mungkin pendidikan keluarga, peran lembaga, peran masyarakat untuk kemudian menguatkan karakter anak-anak, baik itu siswa yang ada di lembaga pendidikan, agar tidak terjebak di era digital saat ini. Kira-kira seperti apa itu, Ustaz? Betul itu. Ini sebuah tantangan berat bagi kita orang tua dan guru. Era digital ini merubah perilaku. Ya, merubah perilaku.
Yang dulunya kita bisa apa namanya bergaul bersama itu makin berkurang dan orang menjadi individualis, Ya, ya, ya. sibuk dengan gawainya masing-masing. Dan itu sebuah tantangan. Dan inilah kemudian kita sebagai orang tua, sebagai guru harus juga menguasai teknologi, mengikuti perkembangan karena kalau tidak ya kita ketinggalan. Ya, ya, ya. Kita ketinggalan. Anak-anak kita sudah jauh apa berkembang, kita akhirnya ketinggalan, tidak bisa mengikuti perkembangan, akhirnya pembentukan karakternya juga ketinggalan juga. Jadi ini memang anulah, kita sama-sama belajar. Namanya belajar itu tidak pernah berhenti ya. Kita tidak pernah berhenti. Ya, ya, ya. Ya. Tapi kira-kira bagaimana tipsnya, Ustaz, untuk supaya anak-anak ini, khususnya di kalangan keluarga, para orang tua, untuk tetap menjaga nilai-nilai karakter pada anak-anaknya gitu. Iya, tadi saya sudah sebutkan kalau dalam pendidikan Islam itu ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh. Tadi ada uswah hasanah ya. Jadi menjadi teladan yang baik. Jangan sampai kita melarang anak-anak kita banyak buang waktu misalnya pakai gawai terlalu lama sementara kita sendiri pakai gawainya terlalu lama. Itu tidak menjadi contoh. Kita suruh anak-anak menjaga disiplin sholat sementara kita juga sholat di akhir waktu. Itu kan tidak benar itu. Jadi ini satu uswah hasanah. Jadi berikan contoh teladan yang baik menjadi contoh di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Jadi kita semua berusaha menjadi contoh. Yang kedua mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Anak-anak kalau berulang dikasih tahu, walaupun mungkin kelihatan cuek, tapi itu masuk. Jadi tetap saja nasihati, walaupun kelihatannya dia cuek, tetap kasih tahu. Karena itu pasti dia terekam itu. Kemudian al-qasas, kisah-kisah orang sukses. Ya, kisah-kisah orang baik kita ceritakan kepada mereka, itu pasti ada efeknya itu di dalam hatinya itu berpengaruh. Nah, kemudian ini yang agak berat ini adalah riyadhah, latihan dan pembiasaan. Ya, latihan dan pembiasaan ini memang agak berat, tetapi harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Misalnya melatih anak-anak untuk disiplin sholat berjamaah, disiplin untuk sholat tepat waktu. Jujur ya, berperilaku itu tadi, disiplin tepat waktu dalam kegiatan-kegiatan itu perlu pembiasaan. Saya teringat dengan di tengah-tengah keluarga kami itu sudah dilatih dari kecil untuk disiplin waktu. Jadi misalnya kita janjian berangkat jam sekian, siapapun yang terlambat ditinggalkan. Itu resiko. Ya mungkin 1-2 kali mungkin ada korban yang ketinggalan. Tapi untuk yang ketiga kalinya, semua sudah disiplin itu. Karena sudah bahwa kalau kita terlambat, nanti ditinggalkan. Di tengah masyarakat juga seperti itu. Kita kadang yang benar itu yang mengalah. Harusnya yang benar itu jangan mengalah. Ini yang salah, ini yang ikut. Ini yang ikut. Ini sebuah kesalahan dalam dunia pendidikan. Termasuk misalnya saya kan S1-nya jurusan bahasa ini. Kita kadang orang tua mengajari bahasa anak-anak itu, kita yang orang tua yang sudah pintar bicara, justru ikut bicaranya anak-anak yang salah. Misalnya makan. Harusnya kita sebagai orang tua mendidik anak, makan, minum. Jangan mam, mimi. Padahal itu kan secara bahasa kan tidak benar itu. Harusnya kita mengajari dia bahasa yang benar, jangan kita mengikuti bahasa anak-anak. Harusnya anak-anak yang mengikuti bahasa yang benar itu. Akhirnya kadang anak-anak salah bahasanya karena kita yang salah mengajari. Demikian pula dengan pendidikan karakter. Jangan yang benar mengalah kepada yang salah. Harusnya yang salah ikut kepada yang benar itu. Begitu. Iya. Oke, baik. Karena waktu juga terbatas, sangat terbatas sekali dalam program ini. Tapi saya kira apa yang disampaikan tadi Ustaz ini mungkin sangat besar, sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa sangat penting pendidikan karakter dalam Islam. Penting. Mungkin bisa disimpulkan Ustaz poin inti dari pembahasan kita kali ini. Jadi kalau kita memahami bagaimana urgensinya ini barang ini, tentu kita tidak akan menganggap enteng. Jadi ini seharusnya ini menjadi kebijakan bersama, menjadi perhatian bersama bahwa ini sesuatu yang penting, jangan dianggap enteng. Termasuk misalnya negara, itu pembiayaannya dan perhatiannya harus
ke sana karena ini menjadi penentu untuk bangsa kita tegak ke depan. Tapi di samping itu juga tentu saja jangan diabaikan doa dari kita semua untuk anak-anak kita ya. Jadi banyak faktor lah. Dan ini bukan kerjaan 1 tahun 2 tahun, ini kerjaan puluhan tahun dan terus menerus, tidak boleh berhenti. Ya makanya ini pendidikan dan mungkin dakwah ya tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan dakwah harus jalan terus. Ya, saya kira demikian. Ya. Oke baik, itulah tadi sedikit penyampaian soal pendidikan karakter dalam Islam. Karena waktu terbatas, saya ucapkan banyak terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan hadir di tengah-tengah kita bersama dalam program Klinik Pendidikan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin seperti itu, saya Ridwan mengakhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.